Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara, apa kabar hari ini? Semoga kita semua ada dalam keadaan tubuh yang dahsyat dan diberkati oleh Tuhan. Marilah kita meluangkan waktu, ambil bagian, mengikuti pelayanan ibadah di saat ini. Di awal ibadah ini, marilah kita mendengarkan pujian yang berjudul Bapa, Kupersembahkan Tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Semoga pujian ini semakin memberkati kehidupan kita semua. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami kenal lewat Yesus Kristus, di saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuntunlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami boleh memahami dengan baik firman ini. Bahkan yang paling utama, firman ini yang akan memperbarui kehidupan kami semua, menjadi jemaat-jemaat yang mampu hidup berkenan di hadapan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di hari ini dalam 1 Tawarik 29 ayat 8 berkata begini. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel, orang Gerson itu, untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Saudara-saudara, tema renungan di hari ini yaitu perbendaharaan rumah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak dogma penting soal memberi persembahan yang diajarkan dalam Alkitab. Tapi khusus dalam konteks kitab Tawarik, ada beberapa ayat yang sangat bermakna, yaitu 1 Tawarik 16 ayat 29 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tapi juga dalam 1 Tawarik 29 ayat 17, aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Dari bagian-bagian ini menyadarkan dan memotivasi kita semua. Ternyata berbicara, memberi persembahan untuk pembangunan bait Allah, bahkan memberi dengan tulus ikhlas adalah perintah dari Tuhan kepada kita sebagai umat-Nya. Dua bagian ayat ini sangat berkaitan dengan tema renungan hari ini. Bagaimana umat Tuhan yang memiliki batu permata diperintahkan untuk memberikannya kepada Yehiel sebagai orang yang dipercayakan untuk mengelola perbendaharaan rumah Tuhan. Saudara-saudara, gaya arsitektur pembangunan bait Allah di zaman Perjanjian Lama memang tak lepas dari emas dan batu permata. Secara detail bisa kita baca di kitab 2 Tawarik pasal 3 yang menjelaskan bahwa ada bagian-bagian tertentu di bait Allah yang dilapisi dengan batu permata. Oleh karena itu, salah satu bagian persembahan yang disebutkan dalam perikop ini yaitu soal batu permata.
Saudara-saudara, dari bagian firman ini menjadi perenungan bagi kita. Bagaimana peran kita selama ini dalam membantu pelayanan, khususnya pembangunan Bait Allah. Realita yang kita temui di zaman sekarang, ada anggota jemaat yang peduli dengan memberikan persembahan, ada anggota jemaat yang peduli, tapi cuma sampai di pikiran, tidak ada tindakan nyata mau memberi. Ada anggota jemaat yang tidak peduli dan tidak mau memberi. Ada anggota jemaat yang tidak mempunyai kesadaran memberi, tapi suka sekali protes soal pelayanan di gereja. DP bahasa hari-hari, mungkin boleh orang mau bilang, so nak bakasele kong tukang protes sana protes sini. Yang model paling terakhir ini tuh paling bahaya di jemaat. Mari kita renungkan, kira-kira selama ini kita ada di kategori yang mana? Semoga ini menjadi refleksi yang sangat berharga bagi kita untuk menjadi jemaat yang memiliki kesadaran dalam memberi persembahan untuk pembangunan Bait Allah, bahkan perlengkapan-perlengkapan yang menjadi bagian dalam Bait Allah. Saudara-saudara, kasih sayang dari Tuhan Allah bagi kita selalu luar biasa. Bahkan tidak ada satu hari pun yang kita jalani tanpa kasih sayang darinya. Dengan memberi persembahan untuk pembangunan Bait Allah dapat menjadi salah satu cara merespon setiap berkat yang sudah dan selalu Tuhan berikan bagi kita. Di akhir renungan ini, ada satu kalimat inspiratif yang dikatakan oleh seorang teolog populer asal Amerika yang bernama Rick Warren, yang berkata, "Giving is the highest level of living." Artinya, memberi adalah tingkatan tertinggi dalam kehidupan. Semoga lewat firman hari ini, semakin memotivasi kita menjadi jemaat yang mampu menerapkan ini dengan baik. Karena hal-hal ini ternyata adalah perintah dari Tuhan dan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau yang memberikan kesempatan kami mengikuti pelayanan ibadah di saat ini, bahkan sudah membaca dan merenungkan firman. Biarlah firman ini semakin memperbaharui kehidupan kami semua. Diberkatilah semua anggota jemaat yang sudah mengikuti pelayanan ibadah lewat channel YouTube ini. Biarlah Tuhan yang akan memberkati mereka bersama keluarga masing-masing. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah ambil bagian mengikuti pelayanan ibadah di hari ini. Semoga Tuhan Yesus yang akan terus memberkati kita semua bersama keluarga masing-masing. Shalom.